Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busana muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Pembahasan antara lain pengertian aurat, makna jilbab dan busana muslim, ayat-ayat Al-Quran tentang perintah busana muslim atau muslimah, tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam, hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat selain fungsi yang lainnya, seperti fungsi sebagai hiasan dan penahan rasa panas atau dingin. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Tujuan akhir dari pembelajaran kali ini adalah agar kita senantiasa menutup aurat dan bisa memperbaiki cara berpakaian kita sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, seperti apa sih pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam? Apakah seperti gambar nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, betul. Pakaian yang benar menurut ajaran Islam adalah yang nomor 5. 4. Masih terlihat auratnya, seperti lengan yang panjang tapi masih terbuka. Pakaian ketat menampakkan lekukan tubuh atau dalam istilah Islam disebut dengan berpakaian tapi telanjang. Selanjutnya, apa itu aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, manakah batasan aurat laki-laki dan perempuan? Aurat laki-laki yaitu mulai dari pusar sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allaha ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat kita kepada mereka yang bukan mahram. Siapa saja sih yang mahram dengan kita sebagai seorang perempuan? Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 dikatakan yang menjadi mahram bagi kita adalah suami, ayah kandung, ayah mertua, saudara laki-laki, anak yang laki-laki, saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki dari ayah, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita, seluruh perempuan muslimah. Perlu diingat,
Sepupu laki-laki, anak dari saudara kandung ayah atau ibu kita, bukan mahram dengan kita. Selanjutnya, makna jilbab. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Busana Muslim. Busana Muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah ataupun laki-laki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari. Adapun syarat busana atau pakaian muslim adalah sebagai berikut. 1. Menutupi aurat. 2. Pakaian yang tidak mengundang syahwat. 3. Tidak transparan. 4. Harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. 5. Tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita. 6. Tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. 7. Bukan untuk tabarruj, memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya. Dan yang kedelapan, bukan kain sutra bagi laki-laki. Pengertian tabarruj. Tabarruj adalah mendedahkan atau mempertontonkan atau menampakkan baik itu keindahan atau kecantikan zahir maupun pakaian. Tabarruj juga berarti wanita menunjukkan dan memperagakan perhiasan dan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum laki-laki yang dapat merangsang keinginan syahwat mereka. Ini tabarruj kaum wanita masa remaja. Kemudian, tabarruj juga berarti wanita yang memakai perhiasan atau bersolek secara berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bersolek, tetapi bersolek yang mendapatkan pahala adalah solekan untuk suami. Sedangkan yang dimaksud tabarruj adalah bersolek kemudian didedahkan di luar rumah. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. 1. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. 2. Memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. 3. Sebagai bagian dari ibadah. 4. Menghindari diri dari godaan setan. Yang kelima, sebagai identitas diri. Dan yang keenam, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Bagi perempuan, hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutupi seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutupi pusar sampai lutut. Namun demikian, seorang laki-laki dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. 1. Sebagai bukti keimanan. 2. Sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.
sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah, sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya. 5. Sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Larangan dalam berbusana bagi muslimah. 1. Berpakaian tapi telanjang dan jilbab menyerupai punuk unta. Akan muncul sekelompok umatku di akhir zaman kelak dari kalangan wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggang-lenggok dan di kepala mereka terdapat seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, walaupun bau surga itu dapat dicium sejauh jarak 70.000 perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.